Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Arba'un Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, kumpulan 40 hadis tentang tarbiyah dan manhaj oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Aziz bin Muhammad As-Sadihan hafidhallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Mungkin karena masih ada suasana lebaran, kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kebaikan di setiap saatnya. Ya, langsung saja kita teruskan kajian kitab ini sampai kepada Al-Hadis At-Tasi' wa Thalathun, hadis yang ke-39. Insyaallah tinggal satu hadis lagi kita akan khatamkan kitab ini biidnillahi ta'ala. Sekali lagi semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Hadis ini dari Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, sabaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal khayli allati qad udmirat fa arsalaha minal hafiyai wa kana amaduha thaniyatal wada'i. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengikuti lomba balapan kuda, yang mana kuda tersebut udmirat telah dipersiapkan untuk balapan. Fa arsalaha minal hafiya, kuda tersebut dilepas oleh beliau dari tempat yang namanya Al-Hafiyah di kota Madinah, dan finishnya itu di tempat namanya Thaniyatul Wada'. Wa sabaqa bainal khayli allati lam tudhammar fa arsalaha min Thaniyatil Wada' wa kana amaduha masjida Bani Zuraiq. Demikian pula Rasul pernah mengikuti perlombaan balap kuda, yang kuda tersebut bukan kuda balapan, yang dilepas oleh Rasul dari tempat namanya Thaniyatul Wada' dan finishnya di
dekat Masjid Bani Zuraiq. Wa kana Ibnu Umar mimman sabaqa fiha, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma termasuk yang ikut perlombaan tersebut. Akhrajahu asy-Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ditambahkan di sini zada Muslimun fi riwayah, Imam Muslim menambahkan riwayat tersebut dengan kata-kata qala Abdullah, berkata Abdullah bin Umar, faji'tu sabiqan, dan aku pernah memenangkan perlombaan tersebut, fataffafa bi al-faras al-masjid, sampai kudaku itu melewati masjid, ya artinya sudah melewati finish. Wa akhrajahu Tirmidzi wa zada qala Ibni Umar. Imam Tirmidzi dalam riwayat yang lain menambahkan lafaz atau redaksi ucapan Ibni Umar, wa kuntu fi man ajra fawasaba bi farasi jidaran, dan aku, kata Abdullah bin Umar, termasuk yang paling cepat kudanya sampai melewati batasan finish dan melompati sebuah dinding. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, ini adalah hadis tentang at-tarbiyah, pendidikan ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau. Langsung saja kita baca syarah atau penjelasan dari Asy-Syaikh Dr. Abdul Aziz As-Sadahan hafizallahu taala. Qauluhu sabaqa Rasulullah SAW. Rasul SAW pernah mengikuti perlombaan, yaitu balapan kuda. Fihi, di dalam ucapan tersebut ada beberapa pelajaran yang bisa dipetik. Yang pertama, mubasyaratun Nabi SAW binafsihi amras sibak. Rasul ikut turun langsung perlombaan kuda tersebut. Ini diantara kata para ulama salah satu bentuk persiapan Rasul dan para sahabat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khairi turhibuna bi aduwallah wa aduwakum. Dalam surat Al-Anfal Allah mengatakan, dan persiapkanlah dari segala kemampuan yang kalian miliki dan dari kuda yang ditambatkan untuk kalian memberikan rasa takut kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Sudah mungkin sering kita sampaikan, jihad berperang di jalan Allah termasuk syariat Allah. Tidak bisa diingkari, tidak bisa dijauhkan dari ajaran Islam. Bagaimanapun musuh-musuh Islam, baik dari kalangan liberal, orang-orang kafir, ingin untuk menghapuskannya, ingin untuk menghilangkannya. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Islam tetap dengan Al-Qur'annya dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun demikian, kita wajib mengingkari segala perbuatan terorisme. Bedakan antara jihad ala ar-Rasul dengan terorisme. Terorisme bukan bagian dari Islam. Teroris bukan dari ajaran Islam. Namun jihad yang syar'i adalah syariat al-Islam. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan jihad ada dua. Jihad yang syar'i, yaitu yang sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul, dan jihad yang bid'ah, yaitu jihadnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok teroris sekarang. Ya, sekali lagi, jangan pernah ada fobi ataupun alergi dengan istilah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ini adalah syariat Islam. Kalau kita mengaku sebagai orang muslim, harus mengikuti cinta dengan syariat Islam. Meskipun sekali lagi
Jangan sampai kebablas sebagaimana kelompok teroris. Ya, ini panjang kalau kita jelaskan masalah jihad yang syar'i dan jihad yang bid'i tadi. Cuma itu kurang lebihnya yang sangat kita tekankan di sini, jihad syariat Islam. Bahkan Rasul mengatakan al jihad dzirwatu sanamil Islam. Jihad adalah tulang punggung al-Islam. Namun sekali lagi jihad yang sesuai dengan ajaran Rasul, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan jihad ala terorisme. Allah mengatakan tadi, wa'idulahum masata'tum min quwwah. Persiapkanlah dari kekuatan yang kalian miliki, dan diantaranya dengan persiapan kuda-kuda yang ditambatkan tersebut. Ini diantaranya Rasul bukan sekedar melakukan perlombaan yang sia-sia begitu saja, apalagi yang sampai haram, naudzubillah min dzalik. Perlombaan banyak macam-macamnya, ada yang halal, ada yang haram. Namun di sini adalah perlombaan yang halal, bahkan ini termasuk bagian daripada persiapan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul pernah mengatakan la sabaqa illa fi salasin. Tidak ada perlombaan yang baik kecuali 3, kata Rasul. Di antaranya fi naslin, perlombaan memanah, wa fi khufin, yaitu perlombaan balapan unta, wa fi hafizin, dan perlombaan balapan kuda. Di antaranya di sini Rasul selain menganjurkan dengan ucapan lisan beliau pun langsung ikut prakteknya. Kata Syekh Abdul Aziz As-Sadhan hafizahullah ta'ala, di sini Rasul langsung ikut turun mengikuti perlombaan balapan kuda tersebut binafsihi wa idkhaluhu as-surur alal muslimin, dan sekaligus untuk memberikan hiburan kepada kaum muslimin. Dalam Islam pertengahan, tidak serius terus dan tidak santai-santai ataupun bersenang-senang terus. Pertengahan, ada waktu serius, ada waktu jid, ada waktu al-muzah, bersendahgurau ataupun menghibur. Di sini diantaranya kata Syekh, adanya perlombaan tersebut di zaman Rasul tersebut ini memberikan hiburan terhadap ataupun kegembiraan terhadap kaum muslimin. Seperti pada perayaan Idul Fitri, Rasul SAW memberikan hiburan, di antaranya pada waktu Aisyah menonton, yaitu adanya syair-syair yang disenandungkan, adanya yang latihan pedang dan sebagainya. Ini di zaman tersebut merupakan bentuk hiburan bagi kaum muslimin. Makanya para ulama juga membahas pada waktu Idul Fitri ataupun Lebaran diberikan kelonggaran, keluasaan untuk kita istilahnya bersenang-senang. Ini hari raya kita. Jadi sekali lagi, Islam pertengahan, tidak serius terus dan tidak bersantai-santai ataupun terus hiburan, ada waktunya. Wafihi, yang kedua pelajaran yang bisa dipetik dari kata-kata Rasul ikut perlombaan tersebut, kamalu khuluqin Nabi SAW. Di dalamnya ada kesempurnaan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa tawadhu'uhu bimusyarakatihim fit tarwih an anfusihim, dan sekaligus di situ ada tawadhu'nya Rasul. Rasul SAW sangat tawadhu, tidak sombong, bahwasanya beliau langsung ikut perlombaan tersebut. Sebagaimana ketika pada waktu mereka menggali parit pada waktu perang Khandaq, Rasul juga ikut. Ini kesempurnaan akhlak Rasul SAW dan juga tawadhu'nya Rasul, tidak gengsi, tidak jaga image istilahnya. Padahal beliau adalah pemimpin kaum muslimin pada waktu itu, dan beliau pada waktu itu beliau adalah sayyidu waladi Adam, tuannya anak manusia yang termulia. Namun beliau tidak gengsi untuk langsung ikut perlombaan balapan kuda bersama para sahabat. Ini kesempurnaan akhlak Rasul dan termasuk tawadhu'nya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan contoh-contohnya sangat banyak. Yang ketiga, anna musyarakata ahlil ilmi wa du'atal khair umuman muslimin
fit tarwih an anfusihim la tu'tabar min khawarimil muru'ah. Adanya para ulama atau dai atau ustadz yang ikut dalam hiburan di tengah-tengah kaum muslimin, sekali lagi hiburan yang tidak bermaksiat kepada Allah, ini tidak termasuk yang mengurangi kewibawaan. Rasul contohkan. Cuma kata beliau dengan catatan syaritah an yakuna ulaikal qudwa mura'ina li hududil muru'ah. Tapi hendaklah orang-orang yang memiliki kedudukan tadi, entah ulama atau ustadz atau dai yang ikut acara tersebut, tahu batasannya, ya, jangan sampai kebablas, ya, sampai kepada yang haram ataupun hal-hal yang mengurangi kewibawaan, ya, entah itu dengan istilahnya jatuh ke dalam hal-hal yang tidak layak bagi para ulama ataupun bagi para ustadz, ya. Sekali lagi, ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Dalam Islam, sesuatu yang mubah itu tidak boleh diharamkan. Bahkan Rasul SAW nanti, sebetulnya panjang penjelasannya di sini. Namun ada riwayat bagaimana Rasul SAW waktu itu berlomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha. Kadang Rasul menang, kadang Aisyah yang menang. Ya, ini sesuatu yang tidak mengurangi kewibawaan. Cuma jangan sampai naudzubillah min dalik, ya, seperti sebagian orang terlalu mesrah dengan istrinya sampai di jalan berbuat hal-hal yang tidak selayaknya. Maka sekali lagi ada batasan-batasannya. Kama kana dzalika da'bun Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabi asna at-tarwih wal muzah ma'al muslimin. Inilah yang juga Rasul contohkan bersama para sahabat. Mereka ikut hal-hal yang tadi bersifat mubah atau hiburan yang tidak bermaksiat kepada Allah, dan mereka juga melakukan, ya, sendagura ataupun bercanda, namun tidak sampai kelewat batas. Kemudian di antara pelajaran yang bisa dipetik juga dari ucapan Rasul ikut perlombaan tadi, anna musyarakata du'atil khairil muslimin fi umuri tarwih tazidul muslimin hubban lil khairi umuman wali ulaika musyarikin lahum khususan. Ikut sertanya dai-dai kebaikan di tengah-tengah kaum muslimin dalam acara-acara yang mubah ataupun yang berupa hiburan tersebut, ini menambahkan kepada kaum muslimin kecintaan kepada kebaikan. Artinya ada support untuk mereka berbuat kebaikan, dan sekaligus menambahkan kecintaan kaum muslimin untuk apa? Para dai-dai kebaikan tersebut, ya. Selain mensupport mereka, apalagi tadi bukan sekedar perlombaan begitu saja yang gak ada nilai ibadahnya, yang gak ada nilai pahalanya, bahkan itu adalah salah satu bentuk persiapan jihad yang merupakan tadi ibadah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ucapan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, bainal khairi allati qad dumirat atau udmirat. Ucapan Abdullah bin Umar dalam hadis tadi, Rasul mengikuti perlombaan balapan kuda yang kudanya itu memang dipersiapkan untuk perlombaan. Dalam artian di sini Rasul memiliki 2 kuda untuk balapan. Yang satu memang kuda khusus balapan, yang satu tidak. Namun dua-duanya dijadikan sebagai perlombaan. Ya. Kata Abdullah bin Umar, fihi tahiyatul hayawan bima yaj'aluhu aktsar mula'amatan liqadri tarwih wa nau'ihi. Di dalam ucapan tadi ada pelajaran bahwasanya ada hewan-hewan yang dipersiapkan untuk perlombaan sesuai dengan kemampuannya, ya.
Dalam Islam diwajibkan setiap muslim muslimah berbuat kebaikan terhadap semua makhluk Allah. Di antaranya kepada hewan ternak atau kepada binatang ternak. Seperti yang Allah firmankan di surat An-Nisa ayat 36 yang dikenal dengan ayat hukukil asyrah. Ayat yang berkaitan dengan 10 hak yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim muslimah. Wa'budullah wa la tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bil qurba wal yatama wal masakin jaril qurba wal jaril junubi wasabil bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Beribadalah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Ini hak yang pertama yang wajib ditunaikan, yang paling utama dan pertama. Tauhid adalah hak pertama, kewajiban pertama yang wajib kita tunaikan. Kemudian berbakti kepada orang tua, kepada karib kerabat, berbuat baik kepada orang-orang miskin, yatim piatu, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, teman sejawat atau istri, musafir, dan wa ma malakat aimanukum. Ada 2 penafsiran ulama di sini, yaitu budak yang dimiliki atau binatang ternak yang dimiliki. Harus berbuat baik kepada, meskipun sekali lagi binatang ternak. Di antaranya di sini ya, ada kuda-kuda yang memang khusus untuk perlombaan, maka balapannya itu jaraknya jauh ya. Beda nanti dengan kategori kuda yang memang kuda biasa dijadikan perlombaan tapi nggak sejauh yang kuda yang dipersiapkan khusus untuk balapan tersebut ya. Kata Syekh, tahiyatul hayawan bima yaj'aluhu aktsar mula'amatan liqadri tarwih wa nau'ihi. Intinya adanya persiapan untuk perlombaan tersebut. Kemudian kata-kata Abdullah bin Umar, fa arsalaha minal hafiya wa kana amaduha thaniyatal wada' fihi tahdidu makanil bada' wal khatam. Artinya dalam perlombaan tersebut ada startnya, ada finishnya. Wa ma yuhtaj ilaili dhabdi amri sibak wa ghairi. Artinya ada aturan mainnya, ada ketentuannya. Enggak begitu saja perlombaan. Mimma yastarik fihi jama'atun fadzalika yadra'u asyiqaq wan niza'. Ini semuanya dalam rangka untuk menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan, dari pertengkaran. Ada aturan mainnya. Sekali lagi, ini dalam perlombaan yang mubah, yang halal, bukan yang haram, karena banyak kategori yang haram ya, yang di situ ada unsur perjudian. Ini sekali lagi bukan pembahasan kita, naudzubillah min dzalik. Rasul mencontohkan perlombaan yang halal. Nah, kemudian ucapan Abdullah bin Umar, wasabaqa bainal khayli allati lam tu'mar fa arsalaha min thaniyatil wada' wa kana amaduha masjidah bani Zuraik fihi mura'atu halil hayawan wa adamil masyaqqati alaih. Kalau Rasul mengikuti perlombaan balapan kuda yang kudanya itu bukan termasuk yang dikhususkan perlombaan, tadi kita sampaikan jaraknya tidak sejauh yang dijadikan memang kudanya khusus untuk perlombaan. Artinya ya, a'tikulladzi haqqin haqqahu. Kata Rasul, berikan setiap jiwa haknya masing-masing. Harus tahu sikonnya, harus tahu keadaannya. Di dalam ucapan tersebut ada pelajaran yang berharga, yaitu harus betul-betul kita memperhatikan keadaan binatang tersebut. Ini bukan hanya tadi untuk perlombaan, bahkan yang kita pelihara. Kita melihara binatang atau hewan apapun, sekali lagi harus tahu keadaannya, harus ada kasih sayang kepada mereka. Rasul mengatakan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah yang ada di atas muka bumi ini, maka zat yang di atas langit akan mengasihimu. Meskipun ini lebih khusus kepada manusia, namun lebih dari itu
Islam mengajarkan kita juga kasih sayang kepada hewan ternak. Bahkan mungkin kita ingat bagaimana seorang wanita yang berlumuran dengan dosa pezina, namun ketika dia memberikan minum seekor anjing yang hina-dina, dia pun masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, sebagaimana kata Rasul, la tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan pernah meremehkan perbuatan yang baik sekecil apapun. Karena kita nggak tahu dari pintu mana kita bisa masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam surganya kelak. Bisa jadi yang kita anggap itu remeh, mungkin itu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Namun bisa jadi yang amalan kelihatannya besar sekali, mungkin naudzubillah min dzalik, bisa menjadi bumerang atas kita karena mungkin tidak ikhlas. Ya. Bedakan terkadang orang bersedekah Rp1.000, Rp2.000, mungkin dia anggap sudah biasa, mungkin luar biasa ikhlasnya, tanpa melihat sudah tutup mata sudah kasih. Tapi coba kalau 1 juta masih mikir besok makan apa. Kadang-kadang kurang al-ikhlas. Maka sekali lagi, jangan pernah meremehkan perbuatan baik sekecil apapun. Bisa jadi itu yang bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh berbuat baik kepada hewan yang bisa mengantarkan ke dalam surga. Lawannya sebaliknya, ada perbuatan yang mengantarkan seseorang ke dalam api neraka, yaitu menyiksa binatang. Bukan dipukuli, bukan dibanting, bukan, tapi tidak dikasih makan, padahal dia mengurungnya. Sebagaimana kata Rasul, udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat. Ada seorang perempuan diadab di neraka karena seekor kucing. Dia kurung sampai mati. Lahiyat amat hawalahiyat sakotha. Tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, walahiyat tarakat hatakul min khasyasil ard, dan tidak pula dilepaskan mencari makan sendiri. Ini sekali lagi dalam Islam luar biasa, diajarkan kasih sayang, berbuat baik bahkan kepada hewan ternak sekalipun. Di sini juga salah satu contohnya, Rasul tahu ini kuda bukan khusus untuk perlombaan balapan, namun tentunya namanya kuda bisa lari, diperlombakan dengan yang sejenisnya, namun jaraknya tidak terlalu jauh. Kemudian kata beliau, mura'atu halil hayawan wa adamil masyaqqa alai fal khil mudammara muhayyatun liqat'i amadin atwal. Tentunya kata beliau, kuda yang memang spesial untuk atau dikhususkan untuk lomba, jaraknya itu jauh dalam perlombaan. Bi khilafi ghairi an mudammarah. Selain itu atau selain kuda yang untuk khusus perlombaan tidak terlalu jauh. Kemudian di sini ada wa fihi arad ala jum'iyati huquqil hayawan alati tazum anal Islam dhalamal hayawan. Di dalam ucapan tadi sekaligus ada bantahan terhadap organisasi hewan atau kehewanan yang menuduh Islam itu mendolimi hewan. Naudzubillah min dzalik. Padahal sebelum adanya organisasi kasih sayang binatang itu, Islam sudah mengajarkan kasih sayang puluhan abad atau ratusan abad yang lalu. Wa fihi kubuhu ma yakum bi ba'dun nas min suwarit tarwih allati fiha masyaqqa 'alal bahaim wa ta'dzibun laha. Dan sekaligus di dalam ucapan Abdullah bin Umar tersebut ada penjelasan bagaimana Islam melarang menyiksa binatang meskipun tujuannya untuk hiburan. Adu jangkrik misalnya kan ada. Adu ayam dan sebagainya. Jelas kalau kita punya akal yang sehat, bukankah itu menyiksa binatang-binatang tersebut? Naudzubillahi min dzalik. Sampai mungkin ada yang mati, bahkan mungkin ada yang kena diracuni dan sebagainya, jalunya apa kalian seperti itu dan seterusnya. Jadi sekali lagi
tidak semua perlombaan itu halal dan juga tidak semuanya haram, ada kriterianya. Dan di antara tadi, kalau ada unsur menyiksa binatang tersebut sampai luka-luka binatang tersebut karena tadi diadu, maka ingat sabda Rasul, udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha, diadab seorang perempuan gara-gara apa? Menyiksa binatang tersebut, ya. Kemudian yang terakhir, ini karena sebenarnya panjang penjelasannya, kita ringkas. Wa fil hadis wa ghairihi min ahaditsi tarwih kamalu dinil Islam wa annahu laisa dinar rahbanati wasyiddah. Di dalam hadis ini dan selainnya dari hadis-hadis yang berkaitan dengan Islam membolehkan acara-acara hiburan namun yang tidak haram, yang tidak bermaksiat kepada Allah, yang tidak melalaikan dari berzikir kepada Allah, dari syariat Allah. Itu ada penjelasan tentang kesempurnaan agama Islam, bahwasanya Islam agama yang sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam mengajarkan, menjelaskan dari A sampai Z, dari alif sampai iya, yang dibutuhkan oleh manusia dalam urusan dunia maupun akhirat. Islam tidak hanya mengajarkan urusan beribadah ya secara hanya sepihak saja, namun juga mengajarkan tentang urusan-urusan dunia yang bersifat menghibur manusia. Tidak hanya berkaitan dengan ritual-ritual ibadah saja, namun juga mengajarkan bagaimana orang itu terhibur dalam urusan-urusan dunia. Ya, maka juga demikian dalam urusan mendidik anak misalnya. Jangan anak hanya diajari hal-hal yang tadi, masalah serius saja, namun juga terkadang menghibur mereka. Rasul saja menghibur seorang anak yang sedang ditinggal mati oleh hewan peliharaannya, seekor burungnya. Maka Rasul mengatakan, ya Aba Umar ma fa'alan nughair, wahai Abu Umar, anak kecil yang punyanya Abu Umar, apa yang dilakukan oleh An-Nughair, nama burung peliharaannya yang mati. Artinya Rasul menghibur, bersendagura dengan anak kecil tersebut. Ini sekali lagi Islam juga mengajarkan bagaimana memberikan hiburan kepada anak-anak, namun dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah, dalam hal-hal yang mubah, yang sekali lagi tidak sampai juga kebablasan. Kata Syekh, di dalam hadis ini dan juga selainnya ada penjelasan kesempurnaan agama al-Islam. Wa annahu laisa dinar rahbanati, bahwasanya Islam bukan agama seperti orang-orang yang rahib, yang hanya ibadah saja di dalam tempat ibadah mereka, dan juga tidak selalu mengajarkan keseriusan terus, namun juga ada waktu-waktunya untuk berlibur ataupun rekreasi ataupun tamasya ataupun mendapatkan hiburan. Bal huwa dinul kamal bikulli ma'ani, bahkan Islam adalah agama yang sempurna dalam segala sisinya. Karena itulah agama yang hak, inna dina indallahi al-Islam. Tadhammana khairat dunya wal akhirah. Islam mengajarkan kebaikan dalam urusan dunia maupun akhirat. Fa fihi tahdzibul qulub wal jawarih, dan di dalamnya ada hiburan bagi hati dan juga anggota badan. Ya, maka sekali lagi perhatikan masalah ini baik dalam urusan dakwah dan juga dalam urusan rumah tangga. Ya, tidak selalu serius terus dan juga tidak selalu guyonan terus ataupun hiburan terus, ada waktu-waktunya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian mungkin sebagai penutup yang perlu kita sampaikan juga, wa mimma yambagi an yu'lam hahuna anna alal muslim fi asna'i umuri tarwih anin nafsi an yahris ala istihdari niyyat thayyibah fi amalihi dzalik. Dalam masalah hiburan atau menghibur anak atau keluarga ataupun umat,
ini juga harus ditata niat untuk kita sekali lagi niatkan dalam rangka ibadah kepada Allah. Alias sesuatu yang asalnya mubah, yang asalnya itu berurusan dengan masalah dunia, namun kalau niatnya untuk ibadah kepada Allah, maka itu salah satu ladang pahala. Itu salah satu cara kita meraih pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita makan minum asalnya mubah, tapi kalau niatnya untuk menguatkan diri dalam rangka beribadah kepada Allah, maka insya Allah itu adalah apa? Ibadah. Contoh juga, mau ngaji ba'da subuh, ngopi dulu biar enggak. Niatkan ngopinya untuk apa? Ibadah, biar enggak ngantuk, enggak nyindir loh ya. Baik. Artinya ini contoh yang mudah saja. Awalnya itu sesuatu yang mubah, masalah ngopi, masalah makan minum, tapi kalau niatnya dalam rangka ibadah untuk talabul ilmi, maka insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Sebagaimana kata Rasul, innamal amalu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal tergantung pada niatnya, dan setiap orang mendapatkan pahala sesuai dengan niatnya. Dan Rasul juga pernah bersabda, ma anfaqta min nafaqatin tabtaghi bihi wajhallah illa ujirta 'alaiha. Tidaklah engkau menafkahi istrimu dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah, kecuali engkau akan diberikan pahala atasnya. Hatta luqma allati tadauha fi fimra'atika. Sampai ketika engkau menyuapkan nasi kepada istrimu, itu akan mendapatkan apa? Pahala. Kalau niatnya apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalnya mubah, asalnya urusan dunia, namun kalau niatnya menggapai pahala ridha dari Allah, insya Allah akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah taufik kepada kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah dan istiqomah setelah selesai bulan suci Ramadan, untuk kita beribadah kepadanya sampai akhir hayat kita nanti. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Ya, silakan. Nah, iya, secara asal segala sesuatu, kembali kepada kaidah usul fiqih bahwasanya al aslu fil asya al ibaha. Asal urusan dunia itu mubah, kecuali kalau ada dalil yang apa? Mengharamkannya. Dalam urusan memelihara binatang misalnya, semuanya halal kecuali yang diharamkan dalam al-Islam, kecuali hal-hal yang memang diperintahkan untuk binatang tersebut dibunuh, misalnya seperti cicak misalnya, jadi ada kategori-kategorinya. Ataupun dalam hukum positif kita, tentunya apa yang dilarang oleh pemerintah untuk kita pelihara, maka ini termasuk dalam kategori ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Atau memelihara yang memang itu bisa memudaratkan jiwa kita, sudah melanggar hukum positif negeri ini, dan juga apa? Membahayakan. Memelihara buaya, namun apa? Kandangnya ala kadarnya, bisa apa? Na'udzubillah min dalik, membunuh keluarganya, tetangganya, sebagainya. La darara wa la dirar. Dalam Islam dikatakan tidak boleh kita memudaratkan diri sendiri ataupun memudaratkan orang lain. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada lagi yang lainnya. Dan juga intinya tadi, adanya tadi, kalau itu sekedar hobi atau hiburan, jangan sampai melalaikan dari apa? Beribadah kepada Allah. Ini juga kaidah dalam masalah ini. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, janganlah harta kalian, anak keturunan kalian melalaikan kalian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk ngerawat binatangnya, namun apa? Lupa dengan sholat berjamaahnya di masjid, lupa untuk berzikir kepada Allah dan seterusnya. Jadi sekali lagi ada batasan-batasannya. Wallahu ta'ala alam. Nah, ada yang lain?
Kalau tidak ada kita tutup. Nah, ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.